Beberapa waktu yang lalu saya lihat tuh di media sosial, ternyata ada salah satu pimpinan KPK yang meminta maaf. Ya saya kira bagus minta maaf Pak Bibi. Masalahnya adalah banyak hal-hal yang diyakini sebagai kejahatan tidak pidana korupsi, pimpinan KPK belum melaporkan, membiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini kembali berbincang di podcast Novel Baswedan bersama dengan Pak BW. Pak BW, saya memulai dengan meminta maaf Pak BW. Karena meminta maaf sekarang lagi musim. Oh, bagus toh Mas. Iya, tapi kehebatan meminta maaf diyakini bisa menghilangkan pidana. Bisa nggak itu Pak BW? Sulap dong kalau itu sulap. Hanya magician yang bisa melakukan kayak gitu. Beberapa waktu yang lalu saya lihat tuh di media sosial, ternyata ada salah satu pimpinan KPK yang meminta maaf. Ya saya kira bagus minta maaf Pak BW. Masalahnya adalah banyak hal-hal yang diyakini sebagai kejahatan tidak pidana korupsi, pimpinan KPK belum melaporkan, membiarkan. Ini bukan baru loh Pak B. Ini cukup lama. Yang menarik adalah kasus-kasusnya itu kasus korupsi Pak B. Bukan sekedar kasus-kasus pidana biasa. KPK kan concernnya dalam penanganan kasus tidak pidana korupsi. Kalau cuman hanya ditangani dengan etik saja, bagaimana bisa kemudian bicara kepada penegak hukum lain? Kemudian bicara terkait dengan penanganan kasus yang tuntas dan lain-lain. Kan apa ya? Saya bingung juga nih. Makanya saya meminta maaf ke Pak BW biar kalau ada masalah-masalah apa selesai semua gitu Pak BW. Mas Novel minta maaf. Emang Mas Novel pimpinan KPK? Belajar dulu Pak BW. Siapa tahu besok jadi pimpinan KPK kita bisa sering minta maaf Pak BW. Itu masalah ya. Begini, meminta maaf itu bagus sih sebenarnya. Tapi meminta maaf tanpa disertai upaya yang serius untuk membawa kasus itu ke jalur pemeriksaan dengan hanya sekarang berkutat di etik. Itu kemudian orang bertanya permintaan maaf seperti apa sebenarnya? Macam apa itu permintaan maaf? Orang Medan bilang kayak gitu. Itu pertama itu. Terus bagian yang kedua yang juga menarik, ini kan korupsi. Core bisnisnya KPK. Harusnya dia terengginas di situ dong. Jangan kalau korupsi di dalam, terus kemudian dia tidak jadi terengginas. Ayam kampung kali ini. Beberapa kasus korupsi ini lumayan Mbak B. Ada yang terakhir yang dibicarakan ini adalah terkait dengan masalah perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu kan biasanya diurus sama staf lah. Biasanya level-level administratur yang bagian mengurus masalah administrasi, pertanggungjawaban dan keuangan dalam perjalanan dinas. Ternyata ada beberapa perjalanan dinas yang di-markup. Contohnya perjalanan dinas ini untuk membiayai 3 orang, mungkin dibuat jadi 4 orang atau 5 orang. Mungkin hanya 1 hari dibikin jadi 3 hari dan lain-lain. Dan nilainya sampai 500 jutaan katanya. Ini yang kita lihat di media, Pak. Dan itu kan sebetulnya ya walaupun kasus korupsi ya, kita nggak bilang kecil besarnya. Kasus lainnya masih banyak, Mbak B. Contohnya nih, Mbak B. Kasus tidak pidana korupsi itu selain dari terkait dengan kerugian keuangan negara, suap dan lain-lain, ada lagi perbuatan lain. Contohnya menghalang-halangi penyidikan dengan cara membocorkan informasi. Kalau bisa ditemukan suapnya itu lebih serius lagi. Dan mestinya ada gitu. Tapi kemudian pengusutannya nggak berjalan. Bukan sekedar itu. Ada diduga pimpinan KPK bertemu pihak berperkara. Itu jelas pidana. Tapi kemudian terkesan barangkali ya selesai dengan minta maaf gitu. Karena tidak pernah dilaporkan dan kemudian untuk diproses penegak hukum lain. Karena kalau bicara terkait dengan tindakan tadi, bertemu dengan pihak berperkara, itu KPK berwenang nggak Pak? Itu kan ada di pasal 65 itu. Nggak boleh itu. Itu yang kewenangan KPK atau kewenangan penegak hukum lain? Undang-undang itu kan tidak menyebut itu KPK aja kan? Artinya penegak hukum lain mestinya bisa Pak B ya.
Dan masih banyak lagi yang lain. Dan kalau kasus-kasus itu tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, saya tidak yakin KPK akan bisa menangani kasus-kasus yang besar ya. Karena di level-level yang cukup tinggi diduga ada keterkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri. Belum lagi nih Pak BW, kasus rutan yang pernah kita bahas. Kasus rutan itu ada dugaan suap atau pemerasan di dalamnya. Dan seperti yang pernah saya katakan, pastinya kalau tahanan saja kemudian bisa membayar, maka kepentingan penyidik atau penuntut untuk melakukan penahanan diantaranya agar tidak menghilangkan barang bukti atau kepentingan-kepentingan penyidikan lainnya, itu nggak akan tercapai. Dan ini akan membuat rumit dari penanganan perkara. Yang saya heran, Mbak Bewi, sampai hari ini tidak terlihat adanya Dewan Pengawas atau pimpinan KPK atau insan di KPK terganggu dan kemudian melakukan upaya mendorong agar itu diproses dengan tuntas. Baik. Apa saya salah selama ini mengira? Maksudnya saya ngomong terus ini. Apa mungkin saya terlalu banyak bicara begitu? Gimana Pak Bewi? Atau baiknya dibiarkan saja dengan cukup minta maaf? Gimana menurut Pak Bewi? Sebenarnya ketika permintaan maaf itu dilakukan tanpa disertai tindakan, terus kalau orang bertanya, untuk apa permintaan maaf itu? Nggak ada gunanya permintaan maaf itu. Bagian yang pertama itu. Bagian yang kedua, kasus yang perjalanan dinas itu, Mas, kalau nggak salah itu kan sudah diketahui sejak awal tahun ini kan? Iya, itu udah cukup lama, beberapa bulannya lalu. Artinya kalau sudah diketahui sejak awal tahun ini dan sementara ini dugaannya kan pegawai-pegawai admin ya. Nah, pegawai itu kan KPK sendiri tidak bisa masuk di situ kan. Pastinya KPK tak berwenang. Nah, tak berwenang. Kalau dia tak berwenang kan harusnya kasus itu diserahkan dong. Ya. Kenapa kemudian harus berlama-lama konsentrasi hanya di isu pelanggaran etik dan perilaku? Bukankah itu juga udah selesai sebenarnya kan? Iya. Mestinya kemudian ya pengawas internal membawa kasus itu, menyerahkan kasus itu melalui pimpinan KPK ke sana. Nah, kalau itu tidak dilakukan, apakah pimpinan KPK itu sedang menyembunyikan kasus itu? Kan itu juga jadi pertanyaan. Ini pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau pertanyaan ini kita ajukan, itu nothing to do dengan seolah-olah kita ini ada punya masalah dengan pimpinan KPK. Enggak, masalah kita adalah you tidak perform. Dan itu bukan masalah kita saja, ini masalah seluruh rakyat Indonesia. Betul. Terus yang ketiga yang juga sangat menarik, trust dari publik terhadap tindakan yang seperti itu kan lama-lama akan mengganggu gitu loh, akan membuat kepercayaan publik semakin lama semakin merosot. Dan kalau ini terjadi kan yang rugi KPK saja. Betul. Yang saya mengerikan tuh begini, di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu kan bukan hanya korupsinya, ada kolusi dan nepotisme. Betul. Apakah ini termasuk bagian dari tindakan kolusi? Kalau itu kejahatan loh, Mas. Iya. Dan itu ada sanksi. Jadi masa KPK melakukan tindakan kolusi ya oleh orang yang diduga sebagai pelaku korupsi kan nggak enak gitu loh. Ada pernyataan-pernyataan kayak gitu. Dan itu udah mulai muncul sinyalemen kayak gitu. Kalau gini Pak BW, Pak BW kan peneliti hukum juga nih. Saya sering lihat Pak BW dan Pak BW juga dosen. Kalau ada peristiwa pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai KPK lah gitu, dan kemudian ada proses etik yang akan dilakukan, duluan mana yang harus dilakukan? Pidana dulu atau etik dulu? Kalau ada kasus perdata dengan pidana, saya tahu harusnya pidana dulu. Tapi kalau pidana dengan etik, mana yang didahulukan? Apakah etik dulu selesai, baru pidana, atau pidana dulu, baru etik? Sebenarnya kalau kita menggunakan doktrin azas ini kan yang perlu dilihat adalah soal kemanfaatan, tuh Mas. Iya. Kemanfaatannya itu mana yang paling menimbulkan efek deterren kalau dikerjakan lebih dulu. Deterren itu artinya bukan hanya kepada pelaku loh, tapi juga kepada seluruh komunitas dan atmosfer yang ada di situ. Kan harusnya kan seperti itu, Mas. Dengan cara kayak begitu, makanya kemudian kita harus bisa memilah dan memilih ini yang mana mesti dikerjakan lebih dulu. Sebab kalau udah kena tindak pidananya, itu pasti ada pelanggaran etiknya. Jadi kenapa mesti dua kali gitu loh? Kalau memang ada pidananya itu pasti pelanggaran etik gitu loh. Ada etiknya pasti. Jadi ngapain harus redundant kita ngerjain etiknya? Misalnya kayak gitu ya. Satu itu. Terus yang kedua yang juga menarik sebenarnya adalah ini kan dengan kita melihat lebih lanjut
terjadinya tidak pidana, kita mengetahui modus. Betul. Dengan modus kita bisa mengetahui kelemahan sistem. Kan harus ada perbaikan sistem. Jadi kan harusnya antisipasi terhadap kejadian serupa pada pelaku yang lain atau di masa datang itu kan harus dilakukan. Nah, bagi saya kemudian apa pentingnya persoalan etik di situ gitu loh. Ketika pidana itu sudah kan sanksinya juga lebih berat pidananya kan. Pidana lebih berat Sama kayak kita membuat inilah Mas dakwaan gitu kan ada rumusan itu kan. Rumusan yang dakwaan pertama pasti yang paling berat itu kan. Yang kayak gitu nggak logika berpikir saya kayak gitu. Ini jadi berangkat dari doktrin kemanfaatan. Kemanfaatannya di mana? Kalau gini Pak B, tentunya kita tahu bahwa ketika kita membaca di pasal 108 ayat 3 KUHP, ketika ada penyelenggara negara dalam melakukan pekerjaannya mengetahui ada dugaan kejahatan, maka dia wajib melapor. Kewajiban, betul. Ketika ada kewajiban tidak dilaksanakan dan kemudian di belakangan hari ada dampak dari itu. Apa dampaknya? Dampak yang paling mungkin adalah barang bukti hilang, contohnya. Atau bukti-buktinya atau keadaannya membuat sulit lagi untuk dilakukan. Kira-kira kondisi itu bisa menjadi masalah seperti apa menurut Pak Bibi? Yang pertama jelas ini menyebabkan proses pemeriksaan itu menjadi terhambat dan terhambatnya proses pemeriksaan itu disebabkan karena kelalaian kita. Betul. Dan ini kelalaiannya kan bisa diperiksa lagi nih Mas. Ini kalau kesengajaan, dia bisa bekerja sama untuk menutupi kasus itu kan. Itu yang mesti dilihat seperti itu. Terus yang bagian kedua itu sebenarnya membangun moral hazard di komunitas itu. Oh, kalau bikin kejahatan kayak gini nggak apa-apa kok. Nah itu yang mengerikan. Itu kan kayak virus gitu Mas. Itu dia bisa infected dan kemudian membangun budaya, membangun semacam karakter yang nggak apa-apa kok kalau gini aman kok. Nah itu yang rusak. Padahal kan kita tahu lembaga kayak KPK kan menetapkan zero tolerance. Kita pernah bahas itu zero tolerance. Ini kesannya sekarang nggak lagi zero tolerance. Itu menarik yang agak mengerikan itu. Tadi bahwa kesegeraan untuk menangani perkara itu secara nggak langsung bisa mencegah atau melihat modus-modus untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi. Saya beri contoh nih Pak Bibi. Ketika ada kasus terkait dengan penerimaan tiket dan fasilitas untuk nonton MotoGP, itu ada seorang penuntut, saya katakan aja dari penuntut di KPK, itu juga menerima sebenarnya layanan itu. Tapi kemudian tidak diusut karena Lili Pintaulia mengundurkan diri. Akhirnya perbuatannya dia nggak terusut. Belakangan ternyata yang bersangkutan ini ada perbuatan lain. Perbuatannya saya pernah ceritakan, contohnya terkait dengan asusila. Dan ternyata lebih dari itu Pak B. Yang bersangkutan juga diperiksa oleh penyidik KPK. Ini penuntut di KPK, diperiksa oleh penyidik di KPK terkait kasus di Mahkamah Agung yang berhubungan dengan, saya nggak tahu apakah Hakim Agungnya atau SSMA, Sekretaris Mahkamah Agung. Ini kan menarik, Bapak. Artinya kelalaian di awal tidak diusut orang yang berbuat masalah, membuat yang bersangkutan berbuat masalah berulang. Dan masalahnya semuanya berat-berat, bukan masalah ringan. Jadi yang Pak Buya katakan tepat sekali, contohnya ada. Dan kemudian ketika hal begini dibiarkan, kerusakannya sudah semakin besar. Nah sekarang menurut Pak BW, pimpinan ataupun Dewan Pengawas yang melalaikan kewajibannya, tidak mengusut perbuatan-perbuatan ini, sehingga terjadi perbuatan berulang, itu kualifikasinya pelanggaran, kesalahan atau apa? Yang pertama, kalau benar itu terjadi dan itu berulang, dan tidak dilakukan suatu tindakan yang punya dampak terhadap, mempunyai efek deterrent terhadap pelaku dan pihak-pihak lainnya di komunitas itu, artinya pimpinan KPK telah secara sengaja melakukan pembiaran kejahatan. Jadi kan pembiaran itu sama juga melakukan kejahatan tuh Mas. Betul. Satu itu. Nah kalau kita bisa memberi definisi seperti itu, definisi operasional kayak begitu, maka yang paling pertama itu dia sudah bisa dikualifikasi melakukan pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Oh iya.
Ya kan? Satu itu. Terus kedua, kan di dalam syarat untuk menjadi pimpinan KPK itu kan ada ketentuan tuh. Tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Melakukan pembiaran terhadap kejahatan itu perbuatan tercela. Jadi dia sebenarnya sudah mencabut legalitasnya, prasyarat legalitasnya dia untuk menjadi pimpinan KPK. Jadi dia tidak terpenuhi lagi syarat sebagai pimpinan KPK. Nah, harusnya kan kemudian itu kalau dalam bahasa hukum itu gugur telah langsung ya. Jadi perbuatan melawan hukum menyebabkan dia sebenarnya sudah kehilangan dasar legitimasi dia untuk menjadi pimpinan KPK. Menarik. Itu yang kedua. Nah, baru kemudian yang ketiga kita menghitung lagi, Mas, apakah ini bisa dikualifikasi sebagai tindakan yang menghambat proses penyidikan gitu. Ya. Karena ini kan semuanya yang tadi itu contoh di penuntut ini berkaitan dengan kasus di MA. Itu kan korupsi. Jadi ada kasus dari tindakan yang tidak diselesaikan menimbulkan korupsi yang lainnya, tapi masih berkaitan gitu. Tidak berkaitan secara langsung memang. Nah, itu kan jadi bahaya itu. Kita sedang menumpuk sebuah masalah, dan penumpukan masalah itu menghancurkan reputasi dan kehormatan lembaga, dan dengan cara kayak begitu bahkan membuat pihak-pihak lain, kolega-kolega yang lainnya menginspirasi, bisa jadi menginspirasi mereka melakukan kejahatan, walaupun kita tidak menginginkan. Jadi contoh jelek gitu. Saya khawatir kemudian perbuatan-perbuatan orang-orang begini ini jadi pintu masuk untuk maklar kasus masuk. Setuju. Atau kemudian yang bersangkutan lama-lama ketika sudah menikmati orang-orang yang suka melanggar ini, kemudian ikut-ikut berbuat. Dan kalau udah begitu, kita begitu prihatin melihat KPK yang kita letakkan harapan untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh menjadi contoh bagi penegak hukum lain bisa memberantas korupsi dengan tuntas gitu dan jujur. Ini kemudian dihancurkan harapan itu oleh kelompok-kelompok orang-orang begini, Pak. Nanti mungkin barangkali terkait dengan itu mungkin ada beberapa berita yang kita bisa tampilkan, Pak, biar orang juga bisa melihat apa yang kita sampaikan ini bukan isapan jempol, tapi memang betul-betul fakta. Kalau saya sih yang mengerikan tuh multiple effect lain yang lebih besar, Mas. Kalau kemudian para penjahat itu sudah mengetahui, KPK bisa diperlakukan kayak gitu, dia kemudian akan mencari jalan, mencari jalan, menyelamatkan diri untuk kemudian itu persis sekali dalam kasus BTS kan kemarin, Mas. Dalam kasus BTS itu dikumpulkan duit sedemikian besar, sekian ratus, hampir 300 miliar. Kemudian itu untuk apa? Untuk menutup kasus itu. Dan itu yang lakukan siapa? Para calo, Mas, para Markus gitu loh. Maklar kasus. Jadi dalam konteks ini kasihan Kejaksaan Agung itu kemudian mendapat ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau itu terjadi kan itu juga kasihan sekali Kejaksaan Agung. Nah, di KPK potensial terjadi masalah seperti itu. Nah, kalau tidak jadi kemudian ada messenger yang mencoba menggunakan situasi itu. Terus yang lebih mengerikan lagi kan kemudian ini kan tawarannya nggak kira-kira ini, Mas. Dalam kasus BTS yang sekian triliun kemudian ada ratusan miliar yang dipakai untuk menutup kasus itu. Dan kemudian itu kan ini akan berkembang menjadi sindikat. Dan itu itu bagian dari korupsi itu sendiri. Karena kalau udah sindikat masuk di situ, well organized itu ya sudah. Saya lagi melakukan kajian untuk menulis satu paper gitu ya, Mas. Itu saya lihat itu pertama itu ada kelindahan yang luar biasa. Kalau lihat data statistik di KPK, maka pertama yang paling banyak melakukan kejahatan korupsi itu adalah kalangan dari legislatif, anggota dewannya itu rankingnya paling tinggi. Terus ranking kedua yang paling tinggi itu adalah eksekutif ya. Ada eselon 1, eselon 2, ada gubernur, ada kepala daerah itu masuk. Yang ketiga penegak hukum loh, Mas. Yang ketiga itu penegak hukum. Ada macam-macam itu. Tapi memang kalau dilihat paling tingginya itu adalah swasta. Nah, yang kemudian jadi masuk itu kayak berkelindan nih, Mas. Ya, orang-orang swasta itu kayak yang menjadi messenger itu yang melakukan penyuapan atau iming-iming macam-macam itu kepada penegak hukumnya. Dan itu yang menerima manfaat dari kejahatan itu adalah pelaku kejahatan. Siapa itu?
dari eksekutifnya. Jadi dari politisinya juga. Dan jangan-jangan Mas, yang kita khawatir sekali, ini sudah dibangun sejak pimpinan KPK itu dipilih. Ada kontrak politik dalam tanda petik. Nah, itu yang berbahaya banget itu. Itu sudah diatur dari awal. Jadi artinya korupsi itu, corrupted itu terjadi sejak awal. Rekrutmen politik terhadap pimpinan KPK terjadi. Kalau itu terjadi mengerikan sekali. Pak BW kan ingat ya, waktu Pak BW menjadi pimpinan KPK, waktu itu ketika kita membahas, diskusi maupun kita bicara di forum-forum publik, kita semua concern dengan upaya memberantas korupsi di sektor penegak hukum, karena itu bahaya. Betul, tapi hari ini KPK-nya sebagai penegak hukum yang mesti harus dibereskan dulu. Jadi kalau kita melihat kondisi itu, kita prihatin sekali, dan saya nanti ingin tahu Pak BW kira-kira pandangan Pak BW apa yang mesti dilakukan. Yang paling penting satu lagi Pak BW, hari ini ada survei dari siapa saya lupa ya, yang meletakkan posisi KPK sebagai penegak hukum di posisi paling bawah, di bawah polisi. Di antara penegak hukum. Di antara penegak hukum itu yang paling bawah, di bawah polisi bahkan. Jadi melihat kondisi itu, orang yang awalnya meletakkan harapan ke KPK jadi bingung sekarang. Dan dengan kondisi yang sudah parah ini, apalagi masif pola minta maaf menyelesaikan permasalahan tadi di awal kita katakan. Apa yang mesti dilakukan nih sekarang ini Pak B untuk membereskan itu semua permasalahan? Karena kita bicara kasih saran-saran, kita kritik keras juga, kayaknya resisten. Ini nih, Mas Novel ini tidak fair. Kita disuruh berpikir menyelesaikan masalah KPK, padahal yang diberikan gaji. Iya, betul. Susah, betul. Tapi kan kita bukan karena itu kan, Mas, ngobrol. Podcast ini didedikasikan memang untuk mempersoalkan hal-hal yang menurut kita memang harus dipersoalkan. Dan mudah-mudahan bisa membangun bangsa ini jauh lebih dahsyat gitu. Kalau saya sih yang bagian pertama, kita punya teman-teman media. Nah, teman-teman media di sana mudah-mudahan bisa membantu melakukan koreksi terhadap ini. Jadi bukan hanya dia menjadikan KPK itu ladang informasi yang mendelivery informasi, tapi harusnya kemudian bisa ikut mendorong menjadi bagian penting dari civil society, anggaplah media yang kemudian ingin mempromosikan KPK yang jauh lebih baik lagi. Itu bagian pertama sebenarnya mendorong itu. Karena apa? Saya balik lagi. Kalau tidak ada partisipasi publik yang mengkritisi ini, maka kemudian ini dianggap sebagai business as usual. Tentu saja tidak hanya media, Mas. Lembaga seperti kita, atau podcast ini, orang-orang yang masih punya keprihatinan dan kepedulian, itu menjadi bagian penting. Jadi ini mesti terus-menerus tekanan untuk mempersoalkan ketidakberesan. Itu harus dilakukan secara masif, sistematik, dan terstruktur. Jadi harus TSM banget nih untuk mengatasi itu. Itu bagian yang pertama itu. Terus bagian yang kedua memang harus ada kajian-kajian yang lebih sistematik. Untuk memperlihatkan kenapa pimpinan KPK periode ini menghadapi masalah begitu dahsyat. Itu kenapa sih? Apakah karena memilih orang yang tak pantas dipantas-pantaskan? Memilih orang yang harusnya punya integritas tapi integritas juga diperiksa, udah kan? Nah, ini musuhnya harus diperiksa. Ini semuanya hipotetik ini harus diperiksa. Apa penyebabnya seperti ini? Terus yang ketiga yang mesti dilihat, apakah Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 itu memberikan kontribusi terhadap seluruh kekisruhan ini? Dan di situ pemerintah dan DPR punya punya otoritas untuk membuat undang-undang ini. Ini kan juga jadi penting. Mari kita lihat sesuai dengan isu mengenai perjalanan dinas. Begitu mereka menjadi ASN, itu kan ada perubahan, Mas. Perubahan tata aturan mengenai perjalanan dinas. Salah satu perubahannya itu, dulu KPK itu kalau ada perjalanan dinas dibiayai semua. Yang memanggil itu sekarang kan dibagi, Mas. Biaya perjalanan itu ditanggung oleh lembaga penyelenggara. Itu menyebabkan pride KPK itu jadi beda, Mas. Betul. Dulu tuh kita atur sendiri barang itu. Pokoknya lu tahu beres, begitu kita confirm mau datang, Anda nggak perlu siapkan lain-lain, kita akan datang di situ. Nah, ini bukan sekedar uang, ini menjaga legalitas dan menjaga kehormatan. Betul.
menjadi marwahnya itu dijaga di situ. Ya, sekaligus menutup peluang. Iya, menutup peluang itu. Ya. Dulu kalau nggak salah kita sering datang ke daerah itu kita datang persis on time di limit di mana. Jadi kita tidak ada ruang jeda di mana kemudian orang bisa duduk-duduk dulu ya supaya kemudian kongko-kongko dan itulah yang hangout kau gitu menyebabkan jadi masalah tuh. Misalnya kayak gitu. Jadi kita dulu tuh puritan banget itu. Nah, sikap itulah yang kemudian bisa menjaga kehormatan. Iya, iya. Pak B, ini pertanyaan terakhir, Pak B. Terkait dengan hal ini, kita sudah banyak bicara terkait dengan kasus-kasus yang diduga adalah kejahatan atau tidak pidana di KPK. Dan kita mendorong agar pimpinan KPK atau Dewan Pengawas melaporkan ke penegak hukum atau menangani sendiri dengan tuntas dan objektif serta transparan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata sampai nanti mereka tidak pernah mau, tidak mau melaporkan. Saya pernah membaca di komentar netizen di media sosial yang saya punya, ada yang bilang begini, kenapa nggak dilaporkan ke polisi saja? Bukankah polisi bisa mengambil dan seterusnya data segala macam? Saya pernah bertugas sebagai anggota Polri, saya paham bahwa kalau melapor ke Polri, sementara alat bukti ada di sana semua, memulainya bagaimana? Itu agak nggak lazim ya, nggak lazim. Walaupun kalau pakai cara memaksa, bisa ya kemudian tiba-tiba dipanggil mereka, dikonfirmasi, dipaksa. Tapi kan kesan yang terjadi adalah seperti ada ketidakharmonisan antara institusi dan itu seringkali menjadi problematika dalam bernegara atau dalam pemerintahan. Menurut Pak B bagaimana? Kalau sampai nanti pun, sampai selesai masa jabatan pun mereka tidak pernah mau melaporkan itu dan tidak juga mau memproses, apa yang mesti dilakukan? Bagian pertama kan gini Mas, kejahatan kita kan ada kewajiban dari siapapun warga negara untuk melaporkan kalau ada kejahatan. Harus kita coba sih kayaknya Mas, harus kita coba melaporkan itu. Kan ada dua jenis laporan ya Mas, laporan dari masyarakat dan laporan dari kepolisian sendiri. Ada laporan yang sifatnya hak, ada yang sifatnya kewajiban. Ya, jadi itu cara pertama adalah ya harus ada lembaga kayak misalnya ICW kita dorong untuk ya dia laporkan, maki, supaya dia memaki-maki dengan cara membuat laporan, nggak dengan maki, bukan sumpah serapah, membuat laporan dan itu kan biasa dilakukan oleh MAPI. Makanya kita challenge juga, hey MAPI, kau sudah tahu tuh banyak kejahatan kayak begitu, kok tidak laporkan itu. Jadi kita minta sobat Bonyamin itu, Bonyamin coba lah, bantulah kita masyarakat ini untuk melaporkan itu. Itu bagian yang pertama itu. Bagian yang kedua, mereka kan harus bikin pertanggungjawaban, Mas. Dalam pertanggungjawaban itu kan sebenarnya dalam kata kunci pertanggungjawaban itu harus dilaporkan kepada publik. Betul. Jadi kayaknya mesti tak percaya terhadap laporan pertanggungjawaban. Menarik. Kita coba itu. Perlu terpikir. Dan itu kan disampaikannya, itu disebutnya kepada rakyat loh, kepada publik loh Mas. Cuman disampaikannya melalui presiden. Jadi presiden itu melalui sebenarnya hanya kepada rakyat, tapi melalui presiden dan DPR. Artinya kita juga bisa sebagai masyarakat bilang kepada presiden, hey DPR, hey presiden, ini ada pertanggungjawaban yang tak tuntas, tak selesai dijalankan. Ya, itu juga harus dikemukakan. Terus yang ketiga juga harus ada semacam ini Mas, sanksi sosial sih kalau menurut saya sih. Itu juga jadi penting tuh. Kan pada akhirnya mereka kembali ke publik. Betul. Dan kita laporan kita kepada presiden maupun DPR itu harusnya juga diberikan ini juga usulan terhadap mereka ini harusnya jangan kemudian diberikan jabatan-jabatan yang memungkinkan mereka kemudian seolah-olah itu bagian dari reward terhadap mereka. Kasih sanksi sosial itu. Betul. Sanksi sosial itu bisa dari masyarakat gitu kan, bisa juga kemudian kita minta sanksi itu di-convert menjadi sanksi administratif dalam tanda petik gitu ya, sosial administratif gitu, supaya presiden untuk kemudian jangan memberikan mereka reward yang seolah-olah reward lah, yang kemudian dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan tertentu, di mana posisi-posisi itu justru pada lembaga-lembaga yang potensial melakukan korup juga. Jadi itu agak ini usulan-usulan liarnya kayak menarik. Gitu. Ya itu beberapa contoh lah usulannya. Menarik, tapi mungkin setelah ini. Tapi Mas Novel sendiri punya usulan nggak? Saya usulannya sama kayak Pak. Tapi begini Pak B, mungkin setelah ini saya akan ngajak kawan-kawan yang punya concern dengan pemberantasan korupsi, baik itu mereka ASN atau mereka penegak hukum atau mereka adalah dari pihak-pihak swasta atau tentunya aktivis-aktivis lainnya,
untuk menginventarisir kejahatan-kejahatan dari di KPK. Setelah yang itu, belum dilaporkan. Ini belum atau tidak? Kayaknya tidak sih ya. Kan udah minta maaf Pak. Oh. Udah selesai loh. Iya. Urusannya nggak enak banget ya. Minta maaf selesai. Minta maaf menyelesaikan segala permasalahan Pak BW. Jadi kita mulai inventarisir. Ide Pak BW tadi ada 3 hal tadi untuk mempersoalkan dari laporan pertanggungjawaban atau kita sampai yang terakhir sanksi sosial tadi Pak BW ya. Itu kita akan lihat untuk kita bincangkan. Barangkali nanti masyarakat atau netizen yang mau ikut berpartisipasi atau berperan kita ajak menginventarisir itu, kita persilahkan. Nanti kita bisa komunikasi di media sosial. Semoga dengan upaya ini pihak-pihak yang ingin atau bersikukuh untuk tidak mau melaporkan, kemudian mereka berubah pikiran. KPK ini milik negara, milik masyarakat, bukan milik pimpinan KPK. Jadi saya pikir concern kita di sini adalah ingin mendorong agar pemberantasan korupsi kembali berjalan dan bisa menjadi harapan. Pak BW, terima kasih. Semoga bincang-bincang kita bisa bermanfaat. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.